Pemirsa, saat ini fenomena melambatnya perekonomian global tengah menjadi sorotan dunia. Dalam siaran persnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan seiring terkendalinya pandemi COVID-19, tantangan dan resiko global bergeser ke arah peningkatan harga komoditas, memanasnya tensi geopolitik, serta percepatan pengetatan moneter di Amerika Serikat. Statistisi ahli media Ahmad Ali menjelaskan disrupsi suplai yang tak berkesudahan serta meningkatnya inflasi dan keterbatasan likuiditas global semakin menambah downside risk atau risiko negatif terhadap prospek perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi melemah. Tekanan inflasi global yang masih terus berlanjut mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi mendorong peningkatan cost of fund termasuk di Indonesia. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat merespon kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Hal tersebut berpotensi menahan pemulihan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. Betapa tidak, stagflasi global menjadi ancaman serius bagi semua negara termasuk Indonesia. Sejauh mana fenomena stagflasi bagi Indonesia? Ada dua hal yang pantas kita beri perhatian. Pertama, jika dilihat dua indikator utama terjadinya stagflasi, yaitu tingginya inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, kondisi Indonesia memang terbilang masih cukup aman. Kendati begitu, perlu mewaspadai beberapa faktor pemantik inflasi di Indonesia setidaknya hingga Juli tahun ini, antara lain kenaikan harga komoditas pangan, kebutuhan pokok dan komoditas energi, kenaikan BBM Pertamax, kenaikan tarif listrik baru per 1 Juli bagi pelanggan rumah tangga non-subsidi dengan daya 3.500 VA ke atas, kenaikan PPN menjadi 11%, pemulihan permintaan konsumen atau inflasi natural, efek kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, efek ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi COVID-19, dan efek perang Rusia-Ukraina. Selain inflasi yang berangkat naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga alami perlambatan meski trennya menunjukkan ke arah perbaikan. Sayangnya, konsumsi rumah tangga masih tercatat sebagai sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 2,35% dan bukan pada investasi maupun ekspor pada kuartal pertama 2022. Selain itu, konsumsi listrik tumbuh positif, ditopang konsumsi listrik industri dan bisnis yang menunjukkan masih kuatnya aktivitas dunia usaha. Optimisme masyarakat meningkat pada Mei 2022. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pun sempat mengungkapkan dua cara penanganan stagflasi. Pertama, pengendalian inflasi. Langkah ini dilakukan melalui normalisasi moneter bank sentral, namun cara ini akan menimbulkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Cara kedua yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi. Cara ini berpotensi membuat inflasi tetap tinggi. Alhasil, pemangku kebijakan harus bisa menyeimbangkan dua sisi tersebut. Tentu saja hal ini cukup dilematis dan tidak mudah. Bali Post melapor.